Assalamualaikum sobat semua, selamat datang di channel Cindy McJack. Tanah merupakan sebuah barang yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena tanah adalah kebutuhan dasar umat manusia. Dengan tanah, kita bisa membangun rumah di atasnya, kita bisa membangun tempat usaha, tempat ibadah, atau kita gunakan sebagai investasi. Namun, membeli tanah tidak sembarangan. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan agar tanah yang kita beli tidak sia-sia atau tidak menjadi sebuah masalah di kemudian hari. Berikut 5 tips membeli tanah kapling. Yang pertama adalah tentukan tujuan kita. Apa sih tujuan kita membeli tanah? Entah itu untuk tempat tinggal, entah itu untuk tempat ibadah, tempat usaha, atau sekedar untuk investasi. Kita harus menentukan tujuan itu sebelum kita membeli tanah, agar kedepannya tidak sia-sia. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi ini harus sesuai dengan tujuan kita. Misalnya kita bertujuan untuk tempat tinggal, maka lokasi yang cocok dan pantas adalah lokasi permukiman. Apabila kita membeli tanah dengan tujuan untuk permukiman atau tempat tinggal, namun kita membeli di lokasi perkebunan, maka kita akan kesepian. Tidak ada tetangga, yang ada hanya kebun dan kebun. Atau jika kita bertujuan membeli tanah untuk investasi, pilihlah lokasi yang strategis atau kedepannya menjadi lokasi yang sangat strategis. Misalnya dekat dengan lokasi perkantoran, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, dan lain-lain. Itu akan menjadi nilai plus bagi tanah Anda ke depannya. Yang ketiga adalah akses. Ini juga harus sesuai dengan kebutuhan kita, terlebih sesuai dengan kantong kita. Apabila kita memiliki mobil, maka kita jangan sampai membeli tanah kapling yang ukuran gangnya kecil, sempit. Itu sangat kesulitan. Karena akses mobil itu memerlukan jalan yang lebar. Yang keempat adalah legalitas. Sebelum kita membeli, kita harus pertanyakan dengan penjual atau pengembang, apa legalitas tanah yang kita beli itu. Entah itu SKT, GIRIK, atau sertifikat. Dan kita harus pertanyakan juga kepada kantor kelurahan atau desa setempat, apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak, agar nantinya kita tidak bermasalah atau tanah kita diambil oleh pihak lain. Yang kelima adalah kemudahan dalam memperolehnya. Yang harus kita perhatikan adalah tanah tersebut harus sesuai dengan isi kantong kita. Apabila kita memiliki budget yang minim atau rendah, kita sebaiknya harus mencari tanah yang dijual secara kredit. Tentunya harus dengan akad-akad yang bagus, apalagi kita orang Islam. Kita harus memilih tanah kapling yang dikreditkan secara syariah, karena sudah banyak tanah-tanah yang dikreditkan secara syariah. Ini agar apa? Agar kedepannya hal dasar atau hal yang fundamental yang kita miliki adalah berkah sesuai dengan syariat. Itulah tadi 5 tips membeli tanah kapling dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi Anda.
Jangan lupa like, share jika Anda merasa video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.